Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita dari kelas H1B. Saya akan mempresentasikan skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan dan empiris di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Kajian pustaka adalah telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Kerja pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan hasil penelitian untuk memecahkan masalah. Perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Secara umum, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari dua subjek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Dari aspek kuantitatif, secara literal dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobot akademisnya daripada tesis, dan tesis lebih berat bobot akademisnya daripada skripsi. Ketentuan ini hanya untuk jenis ilmiah yang sama dalam bidang studi yang sama pula. Namun, ukuran kuantitas ini tidak dapat diberlakukan jika skripsi, tesis, dan disertasi dibandingkan antara bidang studi atau antara jenis penelitian. Oleh karena itu, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi biasanya tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif, tetapi lebih banyak dilihat dari aspek kualitatif yang hanya dapat dikemukakan secara konseptual, namun sulit untuk dikemukakan secara operasional. Berikut dikemukakan aspek-aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertasi, terutama yang merupakan hasil peneliti kuantitatif. Aspek permasalahan. Penulis disertasi dituntut untuk mengerahkan permasalahan yang dibahas dalam disertasinya agar temuannya dapat memberikan sumbangan atau asli bagi ilmu pengetahuan. Sedangkan penulis tesis diharapkan dapat menghasilkan yang memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Sumbangan yang demikian ini tidak dituntut dari penulis skripsi. Aspek kajian pustaka. Dalam mengemukakan hasil kajian pustaka, skripsi hanya diharapkan untuk menjelaskan berkaitan antara peneliti yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama. Penulis tesis tidak hanya diharapkan mengemukakan keterkaitannya saja, tetapi juga harus menyebutkan secara jelas persamaan dan perbedaan antara penelitiannya dengan peneliti lain yang sejenis. Penulis disertasi diharapkan dapat mengidentifikasi posisi dan peranan penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks permasalahan yang lebih luas. B. Mengemukakan pendapat pribadinya setiap kali membahas hasil-hasil peneliti lain yang dikajinya. C. Yaitu menggunakan kepustakaan dari prinsip ilmu lain yang dapat memberikan inspirasi terhadap penelitian dilakukan. Dan D. Yaitu memaparkan hasil pustakanya dalam kerangka berpikir yang konseptual dengan cara yang sistematis. Aspek metodologi penelitian.
Penulis skripsi dituntut untuk menyebutkan apakah ada upaya untuk memperoleh dan data peneliti secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpul data yang valid. Bagi penulis tesis, penyebutan adanya upaya saja tidak cukup. Dia harus menyeratkan bukti-bukti yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa instrumen pengumpul data yang digunakan cukup valid bagi penulis disertasi. Bukti-bukti validitas instrumen pengumpul dan harus dapat diterima sebagai bukti-bukti yang tepat. Asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam skripsi tidak harus diverifikasi dan tidak harus disebutkan keterbelakukannya. Sedangkan asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam tesis terlebih lagi dalam disertasi harus diusahakan verifikasinya dan juga harus dikemukakan keberlakuannya. Dalam penelitian kuantitatif, skripsi dapat mencakup satu variabel saja. Tesis 2 variabel atau lebih, sedangkan disertasi harus mencakup lebih dari 2 variabel. Namun kriteria ini harus disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, skripsi dapat ditulis berdasarkan studi kasus dan dalam satu lokasi saja, sedangkan tesis dan terutama disertasi seyoungnya didasarkan pada studi multi kasus dan multi situs. Aspek hasil penelitian. Hasil penelitian dipaparkan dalam kesimpulan skripsi harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Dalam tesis dan disertasi, hasil penelitian yang dikemukakan selain didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, jika harus dibandingkan dengan hasil penelitian yang sejenis. Oleh karena itu, dalam tesis dan disertasi perlu ada babah tersendiri yang menyajikan pembahasan hasil penelitian. Bab yang berisi pembahasan hasil penelitian diletakkan sesuai dengan bab yang berisi sajian hasil analisis data sebelum bab yang berisi kesimpulan dan saran. Pengajuan saran pada bagian akhir skripsi tidak harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil penelitian, sedangkan saran-saran yang dikemukakan dalam tesis dan disertasi harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil-hasil peneliti yang telah Aspek kemandirian secara kuantitatif dan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk disertasi, kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah karya hasil mahasiswa penulisnya, sedangkan sisanya 10% merupakan cerminan dari bantuan, bimbingan, serta arahan para dosen pembimbing. Untuk tesis, presentase karya asli bisa lebih kecil daripada disertasi. Dan untuk skripsi, presentase karya asli mahasiswa bisa lebih kecil daripada tesis. Kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang diperhatikan dalam penulis karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikan dengan pencurian atau plagiat. Dalam menulis karya ilmiah, rujuk-rujukan dan kutip-mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini antara dianjurkan karena perujukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel, penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan izin dilakukan secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Narasumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila percantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Sekianlah presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Bila